Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'an sya'ni wa Yatiran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini kita bersama-sama dapat hadir dalam halaqatul ilmi, dalam kegiatan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita berangkat dari kediaman kita masing-masing menuju tempat ini, mudah-mudahan benar-benar menjadi jalan dimudahkannya kita semuanya untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema yang sudah kita share di media sosial oleh Ustadz Romli adalah berkaitan dengan hadis yang ke-33 fi fadilatil Jum'ah, dalam keutamaan hari Jumat. Ada yang salah paham kayaknya di grup tadi itu, apa namanya, ada pembahasan yang asik katanya Pak RT tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis wal wassalasun, utawi hadis yang nomor 30.
An Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an Makhul qala dawuh sapa Abdurrahman qala dawuh sapa Ubadah bin Samit Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku irta salah adus sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat biniyatin kelawan niat khalisatin kang ikhlas lam yamurra mongko ora mili apa alma'u banyu ala sya'ratin ing atase rambut siji min jasadi saking jasate man illa talak laat kejaba dadi cemlorot atau berkilau apa sya'rah nuron ing dadi cahaya fatasiru mongko dadi apa kulluha ya sekabehane nuron iku nuron yaumal qiyamah dadi cahaya yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fil mauqif ing dalem nggon nunggu atau nggon mahsyar niku di hari mahsyar di padang mahsyar waya talak lau lan jadi berkilau apa jasate man nuron ing cahaya bainal khalaiki ing dalem antarane pira-pira makhluk. Summa ta'tinu tumeka apa al Jum'atu dina Jumat fi surati rajulin ing dalem gambare wong lanang. Ala roksihi kang iku ing atase sirahe rajul tajun utawi mahkota min tijanil jannati saking mahkotae swarga. Fatakulu mongko ngucap apa al Jum'ah assalamu alaik. Fatakulu mongko ngucap apa Jumat assalamu alaika ucapno salam assalamu alaika fayaqulu alaikas salam monggo jawab fayaqulu monggo jawab sapa abdun alaikas salam muga-muga keselamatan ing atase panjenengan man iku sapa anta utawi sira Anda ini siapa? Fatakulu mongkon jawab apa Jumat ana utawi ingsun iku al Jum'atu dino Jumat alati qad intasal ta kan wis adus sapa sira fiya ing dalam dino ingsun atau dalam diri saya. Wasallai talan salat sapa sira fiya lan salat sapa sira fiya ing dalem dina Jumat utawa ing dalem ingsun. Wa ahsan talan bagusi sira as-sholata ing salat lillah krana Allah taala. Hai apa itu? Cita. Tumeka sapa sira hatta asyhadu sehingga nyekseni sapa ingsun laka maring sira ing darobi ing dalem pangeran ingsun. Batas syahadu mongko nyekseni apa al-Jum'ah lahu kedue man ing darobi ing dalem sandinge pangerane man kaya dahulu mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Titik. Jadi pada hadis yang ke-33 ini menerangkan tentang sabda Rasulullah betapa mulianya hari Jumat ya, betapa istimewanya hari Jumat sehingga beliau bersabda siapa yang mandi pada hari Jumat dengan niat yang tulus. Nah, ini terus bisa juga mandine digabung mandi maksudnya mandi Jumat sekaligus mandi jinabah misalkan ya. Maka air yang mengalir pada tubuh itu mengenai satu rambut ini akan menjadikan cahaya dan cahaya ini akan terus mengenai seluruh tubuh karena dialiri oleh air. Kan rambut tubuh kita ini kan banyak sehingga banyak pula cahaya nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya. Di mana? Di padang mahsyar. Jadi ketok Pak Heru habis mandi
Kata Pak RT, Jinabat Gusti, tambah mandi Jumat juga. Kemudian wa yatala'u jasadu, badannya atau tubuhnya ini menjadi bercahaya. Tubuhnya ini menjadi bercahaya, ya, bercahaya. Kemudian cahaya ini terlihat terang di antara makhluk yang lain, yang mungkin Pak Subhan karena mepet waktunya habis baik job kan, jadi langsung budal ke masjid gitu, tanpa mandi Jumat misalkan. Itu maka Pak Heru yang mandi Jumat itu akan lebih terang kelihatan cahayanya dibandingkan yang tidak mandi pada hari Jumat. Meskipun Ustaz Romli ini sekali lagi hukumnya hanya sunnah saja. Sunnah saja, lebih baik kita mandi untuk hari Jumat. Dan itu tadi ada biniatin kholisatin gitu. Jadi diniati mandi itu mandi sunnah hari Jumat, sehingga kita dapat segernya badan dan juga dapat pahala keutamaan mandi pada hari Jumat. Terus kabeh ini tergantung niatnya, ya. Niatnya apa ibadah itu gitu. Nah, hanya sekedar adus tok itu ya oleh seger, badan kita jadi seger gitu aja, tanpa mendapatkan pahala keutamaan mandi pada hari Jumat. Tadi karena kita tahu ya diniati niat ingsun adus dina Jumat bisa tenang. Itu kan akan ketemu pahalanya gitu, karena keutamaan hari Jumat. Umatatil Jumatu fi suratul rajulin ala ra'si tajum min tijanil jannah. Nanti hari Jumat itu akan datang dengan wujud seorang laki-laki, di kepalanya ada mahkota, yang mahkota ini mahkota dari sekian banyak mahkotanya surga. Yeah. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Jumat ini menyapa orang yang mandi itu tadi. Misalkan Ustadz Robli mandi hari Jumat, sunnah hari Jumat, dilalah pas gabung juga ya. Jadi mandi jinabat terus mandi hari Jumat, karena habis pelatihan itu loh, dakwah suri halal kemarin tuh melihat kok kayaknya apa namanya mandaunya atau pisaunya itu kok tajam. Wes langsung praktek beliau. Wes. Kemudian ditanya sama Ustadz Romli, sampean siapa? Man anta? Terus dijawab, anar Jum'ah. Ya saya ini Jumat, hari Jumat yang berbentuk wujud manusia. Allah berkehendak seperti ini, pakai mahkota, pakai apa namanya perhiasan dari surga. Saya ini yang ya hari Jumat yang sampean biasanya mandi sunnah hari Jumat, terusnya dengan sholat hari Jumat, dengan berupaya sebaik mungkin untuk melaksanakan sholat. Khotib kan biasanya pakaiannya beda lah dengan yang lain, persiapan parfum, serot terus suhbani sampai kayak sereh, jas dan lain sebagainya. Nah itu kan Jumat ini aku bersaksi loh, aku ini sampean mulia loh saat di dunia ini. Sampean mau berangkat Jumatan, sampean mandi, sampean memperbaiki sholatnya sampean. Tuh saya sekarang ini ya sampean lakukan, makanya sampean tak lakukan baik dari ini. Jadi makanya ketika kita memperlakukan hari Jumat dengan baik, hari Jumat nanti akan datang untuk menyambut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengan ini siapa? Kulo ini yang jenengan mandi hari Jumat, jenengan mau khutbah Jumat di Masjid Agung itu loh. Oh iya. Padahal seperti itu. Yes. Kemudian saya ini bersaksi di hadapan Allah bahwa Ustadz Romli ini sudah memuliakan saya untuk digunakan mandi pada hari itu dan dipergunakan untuk memperbaiki sholatnya pada hari itu. Saya bersaksi ya Allah bahwa orang ini orang baik. Bersaksi walaupun bukan manusia, tapi hari itu nanti akan bisa bersaksi. Jangankan kok hari, nanti bulu-bulunya domba yang kita sembelih itu bersaksi, termasuk pisau yang kita gunakan akan bersaksi. Semuanya akan bersaksi. Kopiah kita yang sampai jamuran di Pak Mail, kopiah sampai jamuran di Sebayang di pengajian itu akan bersaksi. Kopiah Pak Heru sing kaya batok ini bareng juga bersaksi setelah itu beliau kemarin itu kenapa kelihatan sendiri karena kopiahnya mencorong jadi kau wakil itu gak ketok, seketok Pak Heru. Jadi Pak Heru waktu acara di tempat Pak Yudi kemarin gitu. Nah itu karena kopiahnya istiqomah dengan kopiah itu. Nggak tahu itu beli di mana, India atau di mana. Kemudian
orang itu masuk surga. Jadi perkara adus Jumat Pak Subhan bisa mengantarkan kita masuk surga. Makanya kita nggak oleh meremehkan amal kecil. Orang yang ikut merebahkan sapi, tahu teorinya terus bantu merebahkan, itu juga mendapatkan pahala yang kadang-kadang remeh nih dibanding ketua DSA Kukar kan gak apa-apanya Pak Jimali ya. Sebagian teko terus ngek ngene tok itu sama dapat pahala yang sama sebenarnya. Artinya kita tidak perlu malu untuk melakukan kebaikan walaupun itu koyo-koyo nilainya kecil ya, sesuai kemampuan kita. Kalau kita ini mampunya noto sound system ya noto sound system, mampunya menghampar sajadah menghampar sajadah, mampunya adzan yo adzan, semua udah ada porsinya ya, semuanya udah ada porsinya. Itu nanti akan bersaksi semuanya. Jadi nggak usah khawatir bahwa amal yang kita lakukan asal itu kebaikan, itu Allah akan menilai, nggak perlu dinilai oleh orang lain, besar kecilnya nggak perlu, yang penting kita melakukan kebaikan, itu nanti akan bersaksi. Waman utawi sapane wong iku iktasala adus yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat, wala bisalan nganggo pakaian sapa man bau ing pakaiane man, tumma kharaja nuli metu sapa man min babi darihi saking pintu omahe man, yang si hale melaku atau menuju ilal jum'ati maring sholat Jumat, kata mongko nyatet sapa Allah Ta'ala lahu kedheman bikuli khotwatin kelawan saben-saben langkah yaitu kang melangkah sapa man ing khotwah ibadata sanatin, dihitung ibadah setahun. Jadi niat mandi hari Jumat, kemudian pakai pakaian ya, pakaian ini nggak harus mahal ya, pakaian pokoknya pakaian yang menurut jenengan terbaik lah, menurut jenengan ternyaman, menurut jenengan sesuai. Kemudian keluar dari rumah terus budar atau berangkat menuju Jumatan, maka setiap langkah yang kita lakukan atau kita langkahkan itu akan dibalas oleh Allah dengan ibadah sama dengan 1 tahun. Jadi ibadah 1 tahun. Terus bayangan ini itu cuman aduh doa sama. Kita positif thinking aja lah. Begitu aja sudah dibalas Allah dengan sebegitu banyaknya. Jadi kita nggak perlu Satromi, izin ini mau tanya nih, di sini software apa enggak? Nggak perlu. Ini sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Terus apapun kebaikan akan dinilai oleh Allah gitu loh. Jangan terus kemudian kok mencari kelemahan daripada ustadz yang mungkin menyampaikan itu. Ustadz Romli menyampaikan misalnya ini kan pokoknya siram hari Jumat, diniati mandi hari Jumat terus berangkat ke masjid. Itu ganjarannya gede setiap langkah. Ngapunten Ustadz Romli ini hadis ini sunnah Allah dari tempuh diri sunnah Nabi Daud nomor sunnah itu kemudian posokin muslim. Waduh, ini akhirnya nggak berangkat Jumatan, pekorong boleh hadis, mestinya kita tuh berangkat Jumatan ya. Itu ya kadang-kadang kita terjebak. Pokoknya itu kebaikan harus dilakukan aja. Mau dikai ajan ombo oleh Allah dengan luasnya rahmat Allah, dengan rahman rahimnya Allah, kita diberikan kesempatan itu. Pada malam hari ketika kita melakukan maksiat, Allah bukakan di siang hari Allah kesempatan untuk bertobat pada Allah. Semoga ketika kita bermaksiat di siang hari, Allah bukakan pintu taubatnya di malam hari. Wes sak penak-penak ya. Wes siamiha utawa siamaha gitu nek Ustaz, siamuha gitu nek Ustaz. Siamaha yo ing posone. Jadi 1 tahun itu bukan hanya ibadah secara global, 1 tahun itu juga dihitung oleh Allah full puasa. Jadi mendapatkan pahala koyo wong poso 1 tahun. Apa malih? Wa qiyamaha lan salat wong ini selama 1 tahun. Ngoten ya. Faida ada orang mengkari kalian melbu sapa man al masjid masjid. Kalau dia sudah masuk ke masjid, walam yalgho. Malam yalgho niku ora lengah. Lengah itu maksudnya wong tujuannya Jumatan dan kok rasa-rasa. Pak Jimali, RT mau budal ora Pak Jimali, ketokane kok ora budal. Piye dadi ante kok ngono. Misalkan, ini kan lagu namanya Ustaz.
Mula ketika jenengan di kampung, di Madiun, di Trenggalek, di Kediri, di Jombang, di daerah Solo dan lain sebagainya, itu ma'asyirolnya mungkin berbeda dengan kita ya. Ya ma'asyirul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshit wal imamu yakhutubu faqad laghaw wa man laghaw fala jum'ata lah. Jadi waman lago siapa yang lengah maksudnya fokus Jumatan terus kok nyerempet kerasane Pak RT barang gitu. Lah itu fala Jumatane ora sempurna, bukan kok Jumatane ora sah, tapi Jumatane mboten sempurna. Mestine oleh 100 iso dadi berkurang ngoten. Nah, walam yang go maksudnya itu. Walam nyatakan lam illa bi khair, lan orang ngucap ucapan illa bi khair kecuali ucapan yang bagus. Jadi wis dikir kan, makanya biasanya Pak Haji Supraito mengingatkan mohon maaf jika ada yang sedang iktikaf, pengumuman ini mungkin mengganggu konsentrasi, kami mohon maaf. Itu kan sedang ya takallamu bi khair. Jadi dia itu kalaupun ngobrolnya itu bi khair. Perkara-perkara sing apik ya, perkara-perkara yang baik. Kata Allah lahu minal hasanat, mongko bakal nyatet sapa Allah lahu kediriman minal hasanat saking kebaikan. Jadi berangkat tok orang guneman kecuali guneman yang baik ya. Orang lengah niku dicatat kebaikannya. Orang pena apa Pak Jumali budal tok. Mulai kon budal Jumatan kadang-kadang sampai otote niki ya kan arep kaya apa wis tuwek umur wis lemah wis kata-kata kita itu sampai capek mengingatkan orang. Ya mungkin nggak ngerti Ustaz Robli keutamaannya kenapa kok Ustaz Robli ngomongin nombak kenapa udah titik bayar nih bayar khutbah dengan raya bayar itu ngomongin ada di kulli rijlin, ada di kulli rojulin, ada di kulli rojulin kelawan wilangane uang dengan jumlah orang isolikan sholat sapa rajul al jumat ing jumat di dalikal masjid tinggal mengkono masjid khamsan wa ishrina sholatan selawe sholatan Pak. Berarti berapa jumlah orang yang ada di masjid yang sedang sholat jumat kali 25. Semakin besar masjidnya, semakin banyak jamaahnya kali 25. Itu pahala yang akan diterima. Pahala yang akan diterima. Hatta yaktiya, apa gitu? Hatta yaktiya. Hatta niku proses Satrobi mas mondok. Hatta niku menyimpan arti an di depannya, tapi tidak ditampakkan. Jadi hatta yaktiya. Jadi kalau setelah hatta kok ada kata kerja fi'il, maka dia itu harus dibaca nasab karena menyimpan amil namanya amil nawasib berbentuk a. Niku napa jenenge tata bahasane ngoten Mas Irfan. Hatta yaktiya niku koyo-koyo hatta an yaktiya ngoten Mas. Tapi kalau hatta setelah hatta kok dia bukan kata kerja, maka harus dibaca jar. Contoh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ngaten ya, hatta matla'il fajr. Kok ana wong maca hatta matla'ul fajr, jadi dengan eling-eling mestinya matla'il fajr. Kenapa? Karena hatta itu termasuk awamilul jar. Huruf-huruf yang bisa membuat kata yang jatuh setelahnya menjadi dibaca jar atau kasrah. Hatta matla'il fajr. Nek teng mriku teman-teman kitabnya jenengan hatta yaktiya, karena yakti itu termasuk kata kerja. Hatta yaktiya sehingga tumeka ala akhirih. Ngatasi akhir-akhire rojul. Jadi sampai orang yang paling terakhir teko. Kan ada ya orang itu Jumatan itu datang awal. Ya karena keliling
tutulan kain. Jadi ini terus pokoknya untuk carry ya. Karena apa namanya jalur ini kita tahu jalur ini, ya. Tahu jalur itu sekolah kain. Orang yang paling akhir, sampai orang yang paling akhir. Boleh ya. Wa manutai sabane wong iku qara'a gelem maca sapa man yaumal Jumat ing dalam dina Jumat surat Al-Kahfi. Ing dalam surah maca ing dalam dina Jumat surat Al-Kahfi ing surat Al-Kahfi. Firrok ataihi. Ini dah bisa. Dalam rong rakaat. Yastohu mongko jejeg lau kedeman apa amudun min nurin minal masjidil ladzi yusalli fihi al-jum'ah hatta yablu wa dalikal amud minal masjidil haram. Jadi ngeten, orang kok mau baca Al-Kahfi dalam 2 rakaat. Ya, dalam 2 rakaat ini bisa dimaknai dalam masa 2 rakaat. Al-Kahfi itu kalau dibaca itu kurang lebih 15 menit standar baca surat Al-Kahfi ini dulu itu 15 menit ya, standarnya membaca surat Al-Kahfi itu 15 menit, untuk lambat sekitar 20 sampai 25 menit. Kalau 10 menit buat tembus, secepat-cepatnya mau baca surat Al-Kahfi udah tembus 10 menit buat tembus kan, karena memang panjang ya, ayatnya panjang sekali. Nah itu kalau dia mampu membaca itu, maka dia dibikinkan oleh Allah satu tiang, yang tiang ini memanjat tembus sampai Masjidil Haram. Ini boleh iso maca niku, iso maca. Tapi pada umumnya niku pokok diwaca pada hari Jumat, ya. Entah itu pagi harinya Jumat atau malam Jumatnya, atau hari Jumatnya saat kita menunggu khotim, menunggu pengumuman kita iktikaf, terus diniati membaca Al-Kahfi. Ini kode karo kita ini dibikinkan sebuah tiang, yang tiang masjid itu tembus kepada tiangnya Masjidil Haram di Makkah. Haswa dalikal amud dalam Mekah, Masjidil Haram yang dalam Mekah. Haswa dalikal amud sepanjang nopo mengkono tiang. Malaikatan ono malaikate yastaghfiruna padha njaluk akan sepuro lalu kejeman ila yaumil Jumatil ukhra, mari ketemu di Jumat yang akan datang. Jadi niki hadisnya Rasulullah, al jum'atu ilal jum'ah as-shalawatul khamsu ilas shalawatil khamsi wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna lima jituni batil kabair. Sholat 5 waktu yang kita jalankan dari duhur ketemu asar, duhur sholat, habis duhur melakukan salah, ketemu asar sholat, kesalahan antara duhur dan asar hilang, habis asar ada melakukan salah, ketemu maghrib, sholat maghrib berjamaah misalkan, maka dosa atau salah di antara asar dan maghrib hilang. Begitu seterusnya sampai ketemu subuh. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan satu Jumat ketemu dengan Jumat berikutnya. Jumat hari ini dia sholat Jumat dengan baik, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis melakukan salah, ini pun dihapus oleh Allah, ketemu Jumatan berikutnya sepanjang tidak melakukan dosa besar, dosa-dosa kecil hilang. Sampai segitunya rahman-rahimnya Allah itu, sampai segitu. Jadi luar biasa. Wes minal Masjidil Haram ilal Baitil Ma'mur. Ini enggak usah. Fa in kana shalau Jumat fil Masjidil Haram. Fa in kana mongko nalikane ana sapa man iku salat sapa man al Jumat ing Jumat fil Masjidil Haram ing dalam Masjidil Haram. Kalau orang itu sholat Jumatan di Masjidil Haram. Sholat Jumat ini Pak Haji supaya sholat Jumat di Masjidil Haram. Nah, kalau masih depan kemarin sholat di Masjidil Haram itu berapa sekarang itu hari tempat itu. Wes, kok dia sholat di Masjidil Haram di Makkah, dalam Makkah, yasta'ulahu amudun minal Masjidil Haram ilal Baitil Ma'mur. Ini akan diberikan satu tiang yang sambung dari Masjidil Haram ke Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur di langit sana, di alam lain. Baitul Ma'mur itu kiblatnya atau tempat tawafnya malaikat-malaikatnya Allah. Ini ada kaitannya dengan sejarah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi
ketika Allah ingin memanggil baginda Nabi Muhammad dalam proses perjalanan Isra Mi'raj, malaikat protes. Malaikat protes, penduduk langit ini protes kabeh. Enak ya jadi manusia bisa apa namanya tawaf di apa jenenge Baitullah ya, terus diundang ketemu Gusti Allah di sana. Oh itu kan luar biasa, ketemu Baitul Makmur juga luar. Kami ini nggak pernah berhenti tapi nggak mendapatkan keistimewaan seperti itu. Jadi kayak kurang terima penduduk bumi satu orang bernama baginda Nabi Muhammad diundang oleh Allah sampai bertemu dengan Allah. Jadi Baitul Haram sama Baitul Makmur ini, Baitul Makmur di sana tapi Baitul Haram di bumi itu aja. Jadi Allah itu memuliakan bumi dengan adanya Baitullah. Di atas itu ada Baitul Makmur. Baitul Makmur, malaikat itu bertawaf di sana. Jadi podo kalau kita itu ke Baitul Makmur ketika sholat Jumat di Masjidil Haram. Semoga-moga lah. Habis ini saya terbeli terus satu kantor dan seterusnya. Sakit sholat Jumatan di Masjidil Haram. Ojo masih tahu fajar ya rumah saku, kalau Al-Kausar ya rumah saku. Insya Allah nanti barokah Al-Kausar, barokah Al-Fajar dulu. Paling ado, paling Alida ya tuh seterusnya. Ini kan Masjidil Haram, Bismillah. Orderan ini moro-moro wakil terus moro ziarah Mekah Madinah, bu haji, bu ini mudah-mudahan. Mana sing harga daging naik barangnya kan khusus buka lah dia saat profit dan bes. Waman nanti mau waman sholat yaumal jum'ati arba'a raka'atin qabla an yakhrujal imam ilal mimbar. Waman utawi sapane wong iku gelem sholat sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat arba'a raka'atin ing dalam papat pira-pira rakaat qabla an yakhruja dalam sadurunge ngentong miyos atau keluar soal imam ilal mimbar maring mimbar, sebelum imam naik mimbar. Kok ada orang mau sholat 4 rakaat? Berarti sholatnya berapa? Tahiyatul masjid 2 rakaat, adzan, habis adzan kemudian kita sholat lagi 2 rakaat, namanya qobliyah Jumat. Meskipun ramai di Satromli di pertobatan, nggak ada sholat qobliyah Jumat itu nggak ada. Jumat di noya api kaya ngono, sholat qobliyah kok dibahas gak ono. Saat ini orang itu macam-macam. Yang ada dibikin tidak ada, yang ada dibikin tidak ada, supaya orang sudah mulai pelan-pelan meninggalkan amaliyah. Ini hati-hati, mulai jenengan semuanya ya sudah terbiasa melakukan itu, ya ayo dilakukan. Qobliyah Jumat itu, wong Jumat itu ada 2 kemungkinan, zuhur yang disingkat atau memang Jumat yang mustaqillah. Memang Allah identikkan zuhur Jumat itu zuhurnya nggak ada tuh Jumat 2 rakaat. Ada yang mengistilahkan Jumat itu zuhur kusir, zuhur dikosor, 2 rakaatnya itu dilakukan sholat Jumatnya, 2 rakaatnya itu 2 khutbah itu. Jadi ini sesuatu yang baik. 4 rakaat sebelum Ustaz Robi naik mimbar. Kita melakukan sholat 4 rakaat. Kok ono wong gelem melakukan gitu? Ya, melakukan itu. Wa ya qur'u fi kulli raka'atin lan maca sapa man fi kulli raka'atin dalam saben rakaat alhamdulillah marratan. Wa qul wallahu ahad khamsina marrah. Lan maca qul wallahu ahad ini khomsina marrotan ing 50 ambalan. Yakunu napa dimaksud? Yakunu qira'aha mi'atai marrotan. Nggih, bener nggih. Yakunu mongko ono apa qira'ah. Qira'aha kan maca sapa man ha ing qira'ah mi'atai marrotan ing 200 baca 200 kali fi arba'i raka'atin yang dalam 4 pira-pira rakaat. Jadi kalau dijumlah 4 rakaat itu berarti 200 kali dia membaca qul huwallahu ahad sampai 4 rakaat. Faqad ada hakul Jum'ah, maka dia betul-betul telah menghargai dan menjalankan kewajibannya sebagai haknya hari Jumat. Haknya hari Jumat itu diwaca dulu. Makanya Satrobli dan kawan-kawan ketika ngimami, tugas ngimami
itu kita mesti baca surat Al-Fatihah 7 kali ya, setelah sholat. Kemudian baca Qul 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali. Itu dosa-dosa kita hilang. Salah satu keutamaan. Ya memang orang sulit. Oh, Ustaz Ramli pintar kata-kata lek masjidin kata tekelin. Aduh. Oh, Pak Ijo metu di sini. Pak Imen metu di sini. Tahu. Ya, tahu itu kok kodok iki koyo Ustaz Jumali di sini tuh. Tahu beliau itu. Ya Allah, niku nggih. Jadi haknya Jumat itu dilakukan seperti itu. Ini lama adatil malaikat koyo oleh nekani hak sapa al malaikat. Malaikat itu melakukannya begitu. Walam yakhrut lan orang metu atau mati sapa man minat dunia saking dunya hatta ya roman jilul jannah. Dia gak akan mati sampai dia melihat posisinya di surga. Ketemu posisinya di surga. Arab mati nih bukan tok swarga. Kalau dia rutin menjalankan itu. Wes. Wa idza arada an yakhruja minal masjid lan nalikane ngarepaken sapa man an yakhruja atau metu sapa man nal masjid saking masjid ba'dan qidoi shalah ing dalam selesai ini sholat fakola mongko ndonga sapa man Allahumma inni fakola Allahumma inni ajabtu da'wataka wa shallaitu faridotaka nggih ndonga sapa man Allahumma inni sak temen ingsun iku ajabtu nekani sapa ingsun da'wataka ing dongane sira wa shallaita lan sholatis siro wasolai taran sholat siro farido takai sholat fardune siro wantasarta ini se nyata desa se Mitlama adatil malaikat wa yakhuna dunya hatta yawmal qiyamah wa idza arada an yakhruja minal masjid ba'dan tiqa'i sholati faqala Allahumma inni ajabtu da'wataka wa shallaitu faridotaka wantasartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi' nggih wa shallaitu lan salat sapa ingsun faridotaka ing kefarduane panjenengan ya Allah wantasartu lan apa ya berpisah terus mari sholat lah, udah selesai sholat lah. Kama amartani koyo oleh perintah panjenengan ingsun. Kenapa kok pisah sholat? Karena idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Jadi memang Allah perintahkan untuk beraktivitas. Setelah itu sing ono orderan jenderal meninggal itu kan ono bunga apa? Bunga belasungkawa itu pesen Pak sekian kabar ya segera malah mikir astagfirullah kenapa Mas Irfan kok saya mengingat akhirat anak bojomu pikiran ini jangan sampai salah paham ya ada banyak orang itu berubah ibadah terus Pak RT karena ngaji ibadah lo jahit oleh ganjaran bengkel oleh ganjar memang itu menghidupi keluarga bentuk syukurnya kepada Allah. Wantasatu kama amar tadi koyo oleh perintah panjenengan. Jadi itu memang perintah Allah dan kerja dan segera beraktivitas. Farzuq mongko paringono rezeki ning ingsun min fadlika saking kanugrahane panjenengan alwasi kan luas. Ya Allah, setelah sholat kami tunaikan, saya bekerja seperti engkau seperti yang kau perintahkan, maka berilah kami rezeki dari anugerahmu yang luas. Sing dodolan dasar yang mutar mana lanjut no rute ini lah rutenya. Nah inaka maksud teman panjenengan itu kot kulta. Jadi teman-teman sampun dawuh fi kitabika. Dalam kitab panjenengan. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya nalikane den undang lis-shalati maring salat min yaumil jumu'ati saking dina Jumat fas'au ila dzikrillah. Moko cepet-cepet ila dikirilah maring sholat Jumat eling di Jumat tutup tokone tutup usahane tutup sik atau berhenti dulu ya berhenti dulu wa qultu fa idza qadaitus sholata fa idza qulta fa idza qadait undi ya wa qulta lan matur panjenengan Aida kudiyatis sholat
mongko ari karane wis den lakoni apa salat fantasiru ini dawuh Allah fantasiru fil ardi al ayata ini menandakan bahwa ini ayat Allah. Fantasiru mongko bertebaranlah panjenengan semua fil ardi ing dalam muka bumi sesuai kapasitasnya, sesuai dengan aktivitasnya. Uji walahu, tadi uji walahu mongko den paringi ganjaran lahu keduman bi amali mi'atai sanatin, diparingi ganjaran koyo ibadah 200 tahun. Jumat itu utamanya sholat Jumat. Yes, itu orang mikir 200 tahun ya pokoknya diperintahkan melakukan kebaikan pada hari itu harus dilakoni baik. Nanti kita akan petik, mungkin manfaatnya tidak di dunia, mungkin nggak ketemu di dunia, mungkin akan kita temukan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibarakatihim wa dilal husna bihormatihim wa amin nafi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi ba'ana bibarakatihim wa dilal husna bihormatihim wa amin nafi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi ba'ana bibarakatihim wa dilal husna bihormatihim wa amin nafi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah itu ini ulang tahun yang ke-40 ya. Jadi ulang tahun yang ke-40 alhamdulillah beliau dan teman-teman ini berinisiatif untuk ya daerah bareng-bareng buku-buku apa yang diniatkan ataukah diniatkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya lagi ini mohon dipahami bahwa kita tidak mengagendakan seterusnya. Agenda utama kita itu ngaji. Ini orang sing sedekah atau ada hal lain terus monggo ya. Kita positif thinking saja. Jadi moga-moga apa yang diniatkan itu sesuatu yang baik, moga-moga oleh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Heru. Ini pakai mabruk alfa. Atau Tuhan Pak Heru atas kebaikannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oh, udah dibaca Kristen ya, Pak. Namanya nanti Bapak.